Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghitung struktur daripada tangga itu sendiri. Nah, di pertemuan yang lalu atau di slide yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan pengenalan bahwa tangga itu mempunyai bagian diantaranya adalah optrit, antrit, ya, kemudian eh, balok bordes atau plat bordes ya. Nah, juga di sana saya menjelaskan berbagai macam tipe daripada tangga yang biasanya digunakan. Ya, nah sekarang kita akan menghitung strukturnya ya, platnya, penulangannya seperti apa, kemudian bagaimana penerapannya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, sekarang contoh perhitungan yang kita lanjutkan ya. Di sini bahannya itu berupa beton dengan F aksen C sama dengan 30 MPa, baja tulangannya FY-nya 400 MPa, beban hidupnya setara dengan 4 kN per meter persegi, kemudian berat sendiri betonnya adalah 24 kN per meter kubik dengan lebar tangga sebesar 120 cm. Kita akan merencanakan yang pertama adalah jumlah anak tangga, yang kedua adalah kebutuhan tulangannya, dan tiga adalah gambar penulangan yang ada. Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu jumlah anak tangganya dengan nilai A sama dengan S yang memenuhi syarat. Nah, di sini kita mencoba dengan S sama dengan 17 cm dan A sama dengan 29 cm. Kemudian kita cek bahwa 2S ditambah A sama dengan 63 cm dan itu oke, ya. Beda tinggi antar lantai. Nah, di sini elevasi lantai lantai 2-nya itu adalah 6,08, sedangkan lantai di bawahnya adalah 3,00. Sehingga terjadi perbedaan, selisih perbedaannya itu sebesar 308 cm atau 3,08 cm ini perbedaan tingginya. Nah, ini kita bagi dua, ya, kita bagi dua, kita peroleh tingginya adalah 154 cm atau 1,54 meter ya, 3,08 meter tadi dibagi dua, masing-masing dapatnya sekian. Nah, kemudian jumlah anak tangga itu adalah beda elevasi, tadi selisih ketinggian, yaitu 3,08 atau 308 cm, itu kita bagi dengan nilai S. S itu adalah ketinggian daripada anak tangganya. Nah, ini kita dapat 18,1 buah, jadi jangan lupa ini min 1 ya. Dapatnya 18,1 buah. Nah, ini jadi kita gunakan asumsinya sebagai 18 anak tangga aja ya, karena kan 18,1 masih kecil lah gitu selisihnya. Nah, ini kita gunakan 18 anak tangga, di mana 18 ini kita bagi dua. 18 itu untuk total bagian atas maupun bagian bawah, sehingga masing-masing ini akan kita dapatkan 9 buah anak tangga yang berada di bawah bordes maupun yang berada di atas bordes. Nah, 14 anak tangga itu nanti akan terdiri dari S sama dengan 17 cm dan 4 buah anak tangga nanti akan terdiri dari S sama dengan 17,5 cm. Nah, sudut kemiringan tangganya itu kita dapatkan dari arkes tangan S per A. Ya, arkes tangan daripada S per A, yaitu daripada 17 dibagi 29 kita peroleh 30,379 derajat. Nah, kemudian kita pastikan lagi bahwa panjang daripada tangga yang kita butuhkan ini masih terpenuhi oleh space yang tersedia. Untuk tebal plat tangganya sendiri diasumsikan sebesar 20 cm dan ini adalah tebal dalam arah miring ya. Jadi ini tebalnya miring karena memang tangga itu kan karena kita naik ya, napak ini anak-anak tangganya kita naik nih, kita naik kita apa bentuknya punden berundak-undak seperti itu, sehingga plat yang menopang strukturnya ini adalah dihitung dari tebal dalam bentuk miring. Nah, untuk menghitung beban berat sendiri perlu dicari tebal vertikalnya seperti apa. Nah, T sama dengan 20 cm. Ini T-nya 20 cm, ini tebal plat lantainya 20 cm. T1 ya, T1 di sini T1. T1 di sini adalah fungsi daripada setengah kali S dikali cos alfa. Itu kita peroleh nilai 7,3 cm ya, tebal yang ini T1-nya. Atau tebal pada saat di bagian anak tangganya ini.
Kemudian T2 ini ya tinggi total plat lantainya searah vertikal itu adalah T1 ditambah dengan T ya, setara dengan 27,33. Nah, sedangkan T3 ini baru arah vertikal ya, sorry. Itu T2 per cos alfa akan diperoleh ya 31,683. Jadi kalau kita ukur ini secara vertikal ya, secara vertikal seperti ini ya, dalam artian dia tegak lurus terhadap sumbu global ya, dia tegak lurus terhadap sumbu global, maka ini tebalnya menjadi 31,68. Nah, namun T2 ini adalah tebal yang searah sumbu lokal ya, sumbu lokal tebal lokalnya kalau kita ukur secara miring seperti ini dia tebalnya 27,33. Nah, ukuran tebal ini dianggap sudah tebal jadi termasuk dari tebal finishing yang akan digunakan ya. Sistem struktur tangga dianggap sebagai balok sederhana horizontal dengan tumpuan sendi dan roll. Dengan semua beban arah vertikal ke bawah. Semuanya beban terbagi merata ke arah bawah searah dengan sumbu globalnya. Beban tangga ini ditinjau untuk lebar tangga 1,2 meter. Ya, kita tinjau untuk lebar tangga 1,2 meter. Di mana berat sendiri bagian miring itu QD sama dengan T3 dikalikan 1,2 dikalikan 24. 24 ini apa? Berat jenis beton ya dalam satuan Newton per milimeter kubik. Ya, 1,2 ini apa? 1,2 ini adalah lebar daripada anak tangga atau lebar tangga yang digunakan. Ini dapatnya total berat sendiri bagian miring itu sebesar 9,125 kN per meter panjang. Nah, kemudian ini bebannya itu harus beban terfaktor ya, 1,2 kD hingga bebannya menjadi QU sama dengan 10,95 kN per meter panjang. Untuk berat sendiri bordes atau QD2 yaitu T ya, T dikalikan dengan 1,2 dikalikan dengan 24 ya. Nah, berat sendiri bordes itu didapatkan. Bordesnya tadi kenapa T aja? Karena bordes itu posisinya ada di bagian ini nih. Nih, bordes itu ada di posisi yang bagian horizontal ya. Jadi dia nggak miring, dia hanya tebal plat secara keseluruhan aja yaitu sebesar 20 cm. Ya, dapatlah ini 5,76. Kemudian kita kalikan juga beban terfaktor lagi menjadi 6,912 kN per meter panjang. Sehingga nanti juga kita akan hitung beban hidupnya adalah 1,2 kalikan L. Sorry. Ini 1,2 itu adalah lebar dari tangganya ya dikalikan dengan bebannya ya. Beban hidupnya tadi ya 4 kN per meter persegi ya, sehingga akan kita dapatkan beban hidup itu setara dengan 4,8 kN per meter panjang. Nah, ini kita jadikan beban terfaktor di mana QL itu setara dengan 1,2 kali QL, bebannya 4,8 dapatnya 7,68. Nah, sehingga QU sama dengan QD plus QL, yaitu 1,2 QD plus 1,6 QL. Nah, untuk analisa strukturnya sendiri, karena beban ditinjau vertikal, maka momen dihitung pada panjang bentang proyeksi 380 cm. Ya, karena beban ditinjau vertikal, sekali lagi, maka momen dihitung pada panjang bentang proyeksi atau panjang tangga yang dibutuhkan space-nya tadi itu adalah 380 cm atau 3,8 ya. Nah, reaksi tumpuannya ini kita bisa dapatkan ya. Ini kita gambarkan bending momennya, dia peletakannya sendi roll ya. Maka kita peroleh 1/2 dikali 6,912 dikali 1,19 kuadrat ditambah 10,95 dikali 2,61 dikali 2,495 ditambah dengan 1/2 dikali 7,68 dikali 3,8 kuadrat dibagi 3,8 dapatlah 34,644 kN. Nah,
ini itu kita peroleh dari ini ada ketebalan ya, ada pembebanan dengan T3 dan ada pembebanan hanya dengan T. Yang T3 itu untuk plat lantainya, plat tangganya, kemudian yang T ini untuk plat bordesnya ya. Nilai-nilai dalam ini sudah ada tercantum di slide sebelumnya. Nah, untuk cara mencari reaksi tumpuannya ini maupun di kiri dan di kanan itu sama seperti kita mencari reaksi di mata kuliah analisa struktur 1 atau di statika ya, masih sama. Nah, kemudian momen maksimum ini kita peroleh dari hasil apa? Dari di mana SFD-nya nilainya 0, pasti momen maksimumnya di sana. Nah, di titik X ini kita bisa cari X. X sama dengan 34,644 atau nilai RA dibagi dengan 10,95 ditambah 7,68 itu kita dapatkan nilai sama dengan 1,860 meter dari kiri ya. Nah, dari kiri itu diperoleh nilainya 1,86 meter. Jadi ini perbandingan nilai dari nilai SFD ya, bisa digunakan dari perbandingan untuk nilai SFD. Ini kita nyari X-nya berapa. Oke. Nah, kemudian MU max itu sama dengan 34,644 dikali 1,86 yaitu jarak X-nya. Jadi Q kali X ya tadi atau RA dikalikan X dikurangi setengah dikalikan QL kuadrat. Q-nya ya 10,95 ditambah 7,68. Jadi QL tadi ya. Kemudian dapat momennya 32,212 kN. Nah, kita juga harus kontrol kemampuan gesernya. Pada plat, tebal plat harus ditetapkan sedemikian sehingga plat mampu menahan gaya geser tanpa kita pasang sengkang di dalamnya ya. Jadi seperti halnya plat lantai juga kan kita nggak masang sengkang ya, tapi dengan dimensi yang ada dari hasil perhitungan itu beton dengan segala bentukan strukturnya itu di tangga atau di plat lantai itu harus bisa mengcover geser ya. Nah, di sini kita hitung gesernya VU kiri, VU kanan. Ini diperoleh dari ini 34,644 kan RA pada tebal plat T per cos alfa dapatlah nilai 23,183 cm ini ya. Sedangkan VUKA itu 31,344 pada tebal plat bordes yang 20 cm yang ini. Nah, sehingga didapatkan kemampuan geser betonnya VC sama dengan 0,75. Ini nilai Pi ya, nilai Pi untuk kuat geser dikalikan dengan akar 30 per 6 1/6 akar F aksen C dikalikan dengan B ini adalah lebar tangganya ya. Tadi 120 cm ini dijadikan mili 1200 mili dikalikan 231 dikurangi 50 nanti dapatnya 149,388. Ya, ini D. Ini nilai D ya. Kemudian di KA ya, ini nilai D. Jadi ini D atau tinggi efektif daerah tarik, ini nilai tebal keseluruhan dikurangi selimut beton lah ya. Kemudian atau dikurangi titik berat ulangan. Kemudian PCKA yaitu sama persamaannya ya, hanya diganti dengan tebal daripada beton yang digunakan ya. P yang gunakan ini pas di balok bordes itu dapatnya 131,453. Nah, jadi tebal plat tangga dan bordes ini masih cukup ya, masih cukup untuk menahan gaya geser yang ada, karena gaya geser yang dibutuhkan itu hanya sekitar 23, 183 dan 20-an yang nanti hanya 34,64 dan 31,344 saja ya, setara dengan RA dan RB-nya. Nah, sedangkan kemampuan geser yang mampu ditahan oleh balok itu bisa lebih hampir 4 kali lipatnya atau 3 sampai 4 kali lipat daripada kemampuan geser yang dibutuhkan. Jadi it's okay, aman. Nah, kemudian kita akan menghitung kebutuhan tulangan lenturnya. Karena tulangan dipasang searah dengan kemiringan, ini tulangan akan kita pasang searah dengan kemiringan pada plat, maka untuk mudahnya hitungan tulangan pada bagian plat miring didasarkan pada T sama dengan 20 cm dengan nilai momen sebesar MU max dikalikan cos alfa yaitu 27,789 kN ya. Diambil selimut beton sebesar 20 mili dan baja tulangan kita gunakan diameter 12 mili. Sehingga diperoleh nilai D sama dengan tebal platnya yaitu 200 mili
atau 20 cm dikurangi dengan selimut beton dikurangi dari setengah kali diameter tulangan. Nah, tadi kan ini 12 ya. Jadi sebenarnya ini selimut beton dikurangi dengan ini ketebalan platnya ya, dikurangi dengan selimut beton dikurangi dari setengah kali diameter tulangannya, dapatlah 174 mm. Kemudian kita hitung Rn, jadi persis THP-nya seperti penghitung plat lantai ya untuk plat tangga ini. Rn sama dengan MU per B kali D kuadrat, yaitu kita peroleh nilainya sebesar 0,76488. Kemudian nilai rho, ya, kita hitung rho-nya di sini dari persamaan, kita akan dapatkan nilai sebesar 0,001942. AS adalah rho dikali B kali D. Nah, AS ini kita peroleh sebesar 4,05 cm persegi. Nah, AS minimum, ya, AS minimum dari dua persamaan ini, kita ambil nilai yang terbesar, itulah nilai AS minimumnya dari dua persamaan itu, didapat 7,31 cm persegi. Nah, untuk menghitung kebutuhan lentur, digunakan tulangan diameter 12 dengan jarak 150 mm. Nah, diperoleh lebarnya, lebar daripada anak tangga tadi, lebar untuk plat tangganya juga sekitar 1200 mm atau 120 cm, itu kita bagi dengan nilai 50. 150 itu adalah jarak antar tulangan untuk tulangan lentur ini kita yang mengasumsikan ya. Dikalikan dengan luas tulangannya, maka kita akan memperoleh 9,05 cm persegi, dan ini oke. Berarti dia lebih daripada AS minimum ya. Nah, untuk tulangan bagi, ini 20% daripada tulangan pokok terpasang, yaitu 1/5. 20% kan 1/5 ya, dikalikan dengan luas tulangan pokok yang terpasang, ini akan diperoleh 1,81 cm persegi. Nah, untuk tulangan susut itu atau tulangan bagi, kita bisa pakai diameter yang lebih kecil. Di sini diasumsikan kita pakai diameter 8 dengan jarak 250. Ya, nanti ini 1200 dibagi dengan 250, kita peroleh nilai 2,41 cm persegi, dan itu oke. Nah, untuk pemasangan tulangannya seperti apa? Nah, ini ya tulangannya. Kalau dilihat yang namanya tulangan untuk lentur tadi P12 jarak 150 itu berada di sisi bawah maupun sisi atas. Nah, tulangan susutnya yang mana? Tulangan susutnya itu nanti yang akan mengikat tulangan-tulangan pokoknya ya. Dia berada di bagian dalam, sisi dalam atas maupun sisi dalam bawah. Karena tulangan pokoknya juga berada di serat atas maupun serat bawah. Nah, kemudian untuk anak tangganya sendiri, kalau menggunakan beton bertulang, nanti bisa digunakan seperti hitungan tulangan susut biasa, yaitu P8 jaraknya 200 ya, untuk tulangan-tulangan di anak tangga. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Materi untuk perkuliahan desain plat dan balok beton sudah selesai. Saya cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.